Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini FTK edisi 29 Januari 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar FTK edisi terakhir ya. Ini ya lumayan, ya tidak terlalu banyak. Silahkan apabila Anda ingin melihat banyak saham dibahas di FTK, silahkan isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih ya. Oke, kita bahas dari IHSG. IHSG tentunya sesuai dengan stock call yang mungkin Bapak Ibu sudah baca ya. Setelah video ini tayang mungkin Bapak Ibu sudah baca bagaimana perkiraan pergerakan IHSG di minggu ini ya. IHSG minggu kemarin sudah mencapai target pullback yang kebetulan ya ini ya, sekali lagi kebetulan, bukan kami yang menggerakkannya. Kebetulan 6930 adalah target naik untuk minggu kemarin. Ini adalah edisi 22 Januari 2023 ya. Jadi IHSG judulnya lanjutkan pullback sebelum lanjut downtrend ya, dengan target di 6930 6950. Dan ya, seperti yang Anda lihat ini adalah chart terakhir ya. Chart terakhir di hari Jumat, perdagangan terakhir, indeks tepat menyentuh 6930 sebelum sedikit turun kembali ke bawah 6900, tutup di 6898. Artinya sudah tercapai pullbacknya ya, artinya sudah tercapai target naik dalam tren turun ini. Ya, jadi tidaklah penting kita bisa memprediksi indeks dengan baik dan benar, akurat dan tidak. Yang terpenting adalah bagaimana kita bersikap dengan kondisi indeks ya, karena lagi-lagi ya, buat apa kita bisa memprediksi indeks tapi trading kita nggak benar gitu ya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kondisi, lagi-lagi bagaimana kita ya, hasil trading kita seperti apa, lebih baik dari indeks atau lebih buruk dari indeks, seperti itu kan. Karena kita tidak trading indeks, jadi ya bagus kita bisa memprediksi indeks yang sesuai, tapi lagi-lagi ya kita harus bisa menyikapi itu, kondisi indeks itu harus seperti apa strateginya. Itu yang kita tekankan dalam beraktivitas di market ya. Indeks itu harus tahu, kita harus tahu bagaimana kondisi indeks, kita harus tahu trennya seperti apa, kita harus tahu bagaimana potensi jangka pendeknya kalau kita trading utamanya ya, seperti sekarang ini. Nah, bagaimanakah setelah target pullback ini tercapai, yang mana penutupannya masih cukup tinggi ya, penutupan ini masih relatif tinggi. Indeks ini belum turun ya, belum turun. Jadi masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk kita ya mengidealkan kondisi portofolio. Sekali lagi ya, jangan menunggu indeks jeblok, indeks turun jatuh tiba-tiba kita baru wah ngelihat portofolio kita bagaimana ini memperbaikinya. Jangan seperti itu. Karena ya sejak 2017 ya, pengalaman kami, konsultasi portofolio itu baru muncul setelah indeks jatuh. Jadi itu sangat terlambat ya. Jadi sangat terlambat. Jadi ya bijaknya adalah ketika indeks sudah di target naik seperti sekarang ini, kita harus segera memposisikan diri ke dalam posisi yang ideal. Posisi ideal itu seperti apa Pak Yef? Seperti itu, banyak pertanyaan seperti itu. Posisi ideal itu seperti ini. Saham yang Anda pegang itu ya tidak over position. Over position itu apa? Misalkan ya, Anda tidak membeli berlebihan. Berlebihan itu ukurannya seperti apa? Misalkan di kita, misalkan ya ini ya, di kita private trading room tidak boleh lebih, beli itu tidak boleh lebih dari 15% dari total portofolio yang kita miliki dari setiap posisi. Nah, kalau lebih posisi saat ini kita harus apa? Harus dikurangi. Ya, harus dikurang, apalagi yang kita beli posisinya nyangkut. Nah, ya, posisinya nyangkut. Oke. Kedua, ideal itu seperti apa? Kita tidak memiliki saham yang kebanyakan setiap orang beda-beda.
Ada yang bisa menghandle 20 saham, memonitor 20 saham ada, tetapi ya menurut saya ya 6 saham itu sudah cukup banyak. Jadi kalau lebih dari 6 saham itu sudah saya kategorikan over diversifikasi, dan itu akan pertama susah untuk dimonitor kalau menurut saya ya. Kedua ya tidak akan ada impactnya sama sekali kalau dia naik ataupun turun. Anda tinggal pusing aja ngelihatnya gitu ya. Makanya ketika market sudah naik sesuai dengan skenario kita, pastikan kita memposisikan diri. Entah itu indeks akan jatuh lagi atau tidak, kalau kita portofolio ideal kan enak dilihat, nyaman untuk dijalani, dimonitoring ataupun dievaluasi. Begitu loh ya. Ini saya dapat member baru dan banyak sekali yang dalam posisi yang luar biasa nyangkutnya ya. Luar biasa nyangkut, luar biasa pakai margin lagi. Margin itu Anda harus ingat, bunga terus berjalan selama Anda memegang saham, dan saham yang dipegang adalah saham downtrend. Ya, itu yang menjadi garis bawah. Anda harus tahu margin itu bukan uang cuma-cuma. Margin uang yang Anda pakai, account margin yang Anda dapatkan itu setiap Anda berjalan memegang saham posisi dengan menggunakan margin, otomatis bunganya terus berjalan. Ya, gitu loh. Jadi Anda harus tahu itu. Ini saya dapat banyak sekali akhir minggu ini ya, dapat case seperti itu. Ya, banyak. Ya, dan itu saya dapatkan member-member baru yang mungkin baru di market sejak pandemi kemarin. Ya, ini mungkin penonton Yeftalk yang mungkin tidak memiliki akses atau privilege berkonsultasi langsung dengan Yef, ya saya kasih tahu gambaran secara kasarannya, ini adalah waktu ya untuk memperbaiki, meningkatkan cash on hand. Ya, ini berlaku entah itu indeks jatuh kayak enggak, kayak kalau Anda pegang itu aturan itu, kemungkinan besar Anda akan nyaman menjalani transaksi di market. Tapi kalau Anda ya terserah, itu ya lagi-lagi ya ada yang bilang dulu komen, uang kita ngapain lu ngatur, ada yang bilang berkomentar seperti itu, padahal kita niatnya baik untuk memberikan advice sesuai dengan pengalaman kami lebih dari 10 tahun di market ya, gitu. Sudah menjalani kejatuhan market 2020 yang kemarin, pasti ya Bapak Ibu mungkin tahu, 2017, 2015 kita sudah mengalami, 2012 ketika bumi waktu itu jatuh dan sebagainya. Ya, kita sudah menjalani, dan inilah advice yang kami ingin sampaikan secara cuma-cuma ya. Memang tidak akan secara spesifik karena lagi-lagi setiap case, setiap orang berbeda-beda. Ini di Yeftalk edisi 29 Januari ini mungkin ke ratusan kalinya kita bilang ya, gitu. Kita tidak akan tidak akan capek untuk bilang ini, karena lagi-lagi kita dapat case ini dari member ya, gitu. Jadi saya rasa banyak case yang seperti ini sama, yang mungkin tidak dapat akses konsultasi dengan advisor kami, dan kasusnya mungkin sama ya, gitu ya. Jadi ini mungkin adalah kesempatan yang baik ya, lagi-lagi untuk memperbaiki. Apalagi banyak saham-saham yang downtrend lagi naik nih sekarang nih ya, lagi pullback juga. Saya perhatikan beberapa saham downtrend performance-nya tinggi di minggu terakhir ini ya, gitu. Jadi ini mungkin adalah kesempatan yang tepat untuk memperbaiki posisi ya. Sekali lagi, itu uang Anda ya, itu modal Anda sendiri. Kalau saya sampaikan seperti ini tujuannya untuk kebaikan, bukan untuk saya ya, untuk kebaikan Bapak Ibu juga ya. Tapi kalau menurut Anda itu cocok, silahkan diterapkan. Kalau tidak cocok ya diabaikan saja, tidak perlu berkomentar. Uang saya ngapain lu ngatur, jangan begitu ya. Kita nggak maksa. Anda mau ikut bagus, kalau nggak ikut juga kita nggak dirugikan gitu ya. Oke, seperti itu yang mungkin saya dapat sampaikan. Jadi minggu ini ya, ini perkiraannya ya, konsolidasi turun ya, perkiraan. Ini perkiraan lagi, prediksi. Walaupun minggu kemarin tepat, ini nggak cuma minggu kemarin yang tepat, minggu-minggu sebelumnya juga prediksinya ada dan sesuai gitu ya. 2 target ya tercapai, bahkan 3 target edisi sejak 13 Januari ya. Kalau Anda perhatikan, Anda rajin membaca apa yang kami sampaikan di stock call, ini sejak 6.600 kita prediksi potensi pullback ini ke 6.800, kemudian kita upgrade ke 6.930 dan tercapai di minggu kemarin ya, gitu. Jadi bukan 1-2 kali kita memprediksi indeks tepat ya, gitu. Jadi ya seperti ini bukan apa-apa kalau kita nggak tahu cara bersikap
Ya, lagi-lagi kita memprediksi indeks itu untuk apa? Untuk memposisikan diri bagaimana strategi kita match dengan kondisi market, fit dengan kondisi kita, ya, seperti itu. Inilah advisor ya, seperti ini memang tugasnya. Gitu. Tidak hanya merekomendasikan saham yang potensi naik ratusan persen, tapi memberikan saran secara general dan secara spesifik. Jadi gitu ya untuk indeks perkiraan, Anda bisa baca di Stockholm minggu ini. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan saham saja. Tidak perlu kita perpanjang. Untuk pembahasan indeks saya rasa ya sudah sering Anda dengar lah ya. Oke, ini dari Pak Dimas. Pak Yep, mohon ulas fundamental PBRX dong, terima kasih. Kemarin kalau nggak salah waktu ada yang tanya juga ya, mungkin Pak Dimas juga menonton karena subscriber kita ya. PBRX terakhir kita bahas di edisi 25 Januari, belum lama kemarin ya. Saya rasa ya Rakisu itu kita harus perhatikan, dan kalau nggak salah sudah selesai ya. Sudah selesai. Bagaimana kondisi, naik atau turun? Saya nggak tahu, saya nggak mengamati saham ya. Nah ini ya, setelah corporate action seperti ini kondisinya dan turun ya, ini lagi pullback nih. Nah ini kesempatan mungkin ya. Kalau kita lihat fundamentalnya, ini permintaannya adalah fundamental sebenarnya sudah kita pernah bahas. Kalau kita review sedikit, ini turun ya, performance-nya 2021 ini jelas turun, dan penurunan ini berlanjut di 2022 sepertinya, dan ini bisa berlanjut di 2023 ya. Saya lihat dari grafik growth-nya memang agak berat, terutama di bawah, di pos bawah ini seringkali minus. Jadi secara fundamental kok menurut saya ini kurang terlalu layak ya. Kurang layak, kalau saya rasa ini kurang layak, dan apalagi dengan dia pernah di 50, ini bisa jadi dia akan kembali ke 50 ya. Gitu. Jadi harus agak hati-hati ya. Gitu. Kalau invest saya rasa banyak pilihan yang lebih baik. Seperti itu. Ini kan fundamental, artinya ada secara tidak langsung ini untuk jangka panjang kan, seperti itu. Kalau saya rasa tidak ya. Kurang layak. Masih banyak yang lain ya. Oke. Agro sudah bisa masuk untuk apa? Untuk trading kah? Untuk invest? Ini saya anggap untuk trading ya, agro. Oke, untuk agro niaga sudah telat untuk swing ya. Kapan bagus untuk swing saham ini? Ketika dia breakout 386 ya, pullbacknya ini diikuti dengan volume ya. Nah, apakah ini dapat berlanjut? Saya rasa dengan beberapa kali dia breakdown atau gagal melewati dari EMA 60. Jadi EMA 60 ini menjadi kunci apakah dia lanjut atau tidak. So, kalau Anda mau re-entry atau mau trading lagi misalkan sebelumnya sudah, harus confirm dulu di atas EMA 60. Kalau tidak ya udah, ini di targetnya. Kalau dia ternyata turun lagi berarti sudah pullbacknya ini sudah selesai, seperti yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu kita mempelajari historicalnya. Ya. Jadi kalau kita ingin pergerakan yang lebih jauh, EMA 60 harus dilewati dulu. Kapan waktu yang tepat ya? Nggak tahu kapan. Ya, kita tunggu aja. Kalau dia breakout kita ikuti, kalau nggak breakout ya udah gitu ya. Kalau kita lihat dari volume transaksinya, ini kemarin waktu dia sentuh EMA 60 ini gede, tekanan jualnya sama dengan kenaikannya. Artinya orang yang beli di sini kemungkinan besar melakukan take profit di EMA 60. EMA 60 cukup terbukti di saham agro ya. Tidak semua saham sama seperti ini, tapi kalau kita pelajari di sebelum-sebelumnya, EMA 60 ini cukup menjaga. Artinya orang take profit di EMA 60 itu udah cukup ya mereka, seperti itu. Nah, untuk pergerakan yang lebih jauh, Anda tunggu saja dia breakout dari mana pun, atau tunggu lagi di bawah sini di 340-an. Seperti itu. Kira-kira strategi gambaran kasarannya seperti itu. Oke. Mohon dibahas saham ESA, bagaimana teknikal dan fundamental untuk jangka menengah 6 sampai dengan 12 bulan. Berarti kalau Anda mau megang selama itu ya harus uptrend ya. Nah, pertama kita cek dulu fundamental ESA. Jadi ESA ini terakhir target 790 ini sudah tercapai. Ini ya, 790. Artinya tren turunnya kemarin sudah dipatahkan. Oke. Ini sudah patah atau belum kita akan lihat ya. Kita bersihkan dulu. Kita akan lihat. Jadi terakhir dia sudah mematahkan tren koreksi jangka menengah panjang ya ini ya, karena ini sudah berjalan cukup panjang. Hampir ya 10 bulan lebih ya, 10 bulan lebih. Jadi kalau saya lihat ini adalah penentuan
dan dengan adanya pembentukan lower high ya, lower high dari ini ya, ini mengindikasikan potensi kedepannya mungkin akan setidaknya ke 1170 atau 1200 ini ya. Fundamentalnya seperti apa gitu ya, fundamentalnya saya rasa bagus. Kalau kita lihat dari kinerja 2021 ini sudah cukup bagus, dan di 2022 itu pertumbuhannya gila-gilaan ya. Pertumbuhannya saya sebut gila-gilaan. Kenapa begitu? Karena di sini revenue naik dari 4 menjadi 9 triliun. Itu ya besar sekali ya. Gitu. Jadi ya ini 100% gitu ya. Nah, ini Anda lihat ya. Ini kuartal 1 sampai dengan kuartal 3. Kemudian ini bagusnya lagi sampai dengan bawah gitu ya. Kelihatan pertumbuhannya itu sampai bawah. Ya. Gitu. Jadi ini termasuk kategori hyper growth. Memang dia sudah naik ya. Ini sudah sebenarnya pestanya sudah berjalan, sudah direfleksikan sejak Maret 2022 ini. Jadi kinerja yang luar biasa di 2022 itu sudah terefleksi di harga saham sejak kuartal 1 gitu. Jadi ya kita katakan internal kan lebih tahu lebih dulu ya. Mereka juga punya proyeksi. Mereka yang lebih tahu daripada kita eksternal ya. Jadi ya harga sahamnya kenapa seperti ini ya dia sudah tahu. Nah, apakah ini akan dapat berlanjut lagi? Saya rasa memang potensinya mungkin dapat berlanjut ke 1170 sampai dengan 1200 untuk jangka pendek menengah ya. Karena di sini kita lihat dari transaksinya memang agak menurun, ini masih belum bisa sebesar ketika dia mulai naik di Maret 2021 ya. Jadi ini mulai uptrendnya. Tapi ini untuk jangka panjang mungkin akan uptrend ya. Karena ini masih dalam fase ya bisa dikatakan istirahat setelah pesta di fase pertama di 2022 ya gitu. Jadi untuk jangka menengah mungkin bisa, asalkan dia tidak turun kembali ke bawah tidak turun lagi ke bawah 780 ke bawah. Itu adalah tanda-tanda yang kurang bagus ya. Karena kalau kita lihat menggunakan weekly paling tidak, kan kalau jangka menengah panjang itu paling tidak kita menggunakan weekly ataupun monthly untuk jangka panjang. Jadi kalau dia turun breakdown di bawah 780 itu akan menjadi indikasi dia akan turun lebih rendah dari 680 ini. Nah, itu kurang bagus secara teknikal gitu ya. Dan itu akan menjadi jangka waktu untuk holdnya lebih lama. Seperti ini, contohnya seperti ini. Ketika dia turun ke bawah EMA 60, dia akan memakan waktu cukup panjang dari Mei 2019 sampai dengan Desember 2020 ini ya. Gitu. Jadi ini akan jadi memakan waktu investasi yang lebih panjang ya. Nah, sekarang ini kondisinya masih cukup bagus, masih cukup baik, dan masih memungkinkan dia untuk melanjutkan uptrend tanpa harus turun dulu ke bawah 700 atau ke bawah 800. Jadi oke sih menurut saya secara teknikal ataupun fundamental. Menurut saya seperti itu. Ya, apa adanya saya lihat ini ya. Dan berdasarkan apa yang ada di TradingView. Saya nggak tahu, silakan cross check bagaimana apakah datanya valid atau tidak dengan laporan kinerja ya. Saya percaya aja dengan TradingView. Bisa emiten NICL dari segi teknikalnya, maksudnya gimana nih? Tanya NICL untuk teknikalnya gitu ya. Nah, ini ya. NICL terakhir kita bahas ini ya. Nah, ya. Kita bahas terakhir tanggal 17 Januari. Target koreksi idealnya di bawah 200. Ya, ini yang belum nonton ya. Setidaknya harusnya kemungkinan besar lanjut bisa ke bawah lagi, ke bawah atau 200 atau 190 ya. Itu ya. Jadi itu silahkan ditonton lagi lah. Silahkan tonton sendiri. Anda bisa cari di Telegram. Jadi makanya Anda itu kalau mau tanya mungkin bisa lihat dulu analisa sebelumnya gitu ya. Jadi perlu update atau tidak? Perlu update analisa atau tidak? Kalau misalkan NICL ini kan sekarang posisinya bagaimana? Apakah ini tanggal 17 ya? Tanggal 17 berarti waktu itu kalau nggak salah ada yang nanya nyangkut di harga 240. Kalau nggak salah ingat ya, silahkan ditonton ulang lah ya. Gitu. Nah, sekarang ini sudah turun dan cukup stabil di area 190-180 ya. Nah, bagaimana secara teknikal? Secara teknikal kita lihat MACD-nya seperti ini ya, kurang terlalu bagus. Sehingga
Setidak-tidaknya NICL ini kalau naik kemungkinan dia akan membentuk wave B. Sekali lagi, wave B, oke? Nah, kita berarti mengharapkan kenaikan ini untuk apa? Untuk swing trade. Untuk swing trade. Nah, dengan tercapainya target 190 ya. Ini sempat turun-turun juga di 180, terakhir penutupan di 186, tapi ini kita anggap ya di area itulah ya. Semoga tidak membentuk lower baru. Jadi kita akan estimasikan wave C ini paling tidak ya kalau dia pullback itu ke angka 218 satu, dan harusnya bisa ke 246. Upside-nya dari harga saat ini sekitar minimal 18% dan 30-an persen dengan risk saat ini ya 5%. Makanya kemarin saya kaget ada yang beli di 240. Kan sudah dibahas ini. Sudah misalkan beli sudah pasti ketinggian. Apalagi sekarang ini ARB 6%, Anda kan di bawah ARB, nah nggak bisa keluar, nyangkut gitu kan. Nah, lebih baik seperti ini, nunggu di target turunnya ya. Ya ini 190 180 ini mungkin akan menjadi area, semoga tidak turun lanjut. Kalau turun lanjut ya ini karena terakhir dia, kalau kita lihat ini belum ada tanda-tanda dia mau naik, ya dia hanya sekedar stabil aja di sini. Berarti memang di area ini mungkin akan tekanan jual itu akan menurun, dan ini terbukti ya stabil di sini gitu ya. Artinya orang ya kita nggak bisa bilang tepat lah ya di situ, tapi ini sudah tervalidasi harga cukup stabil di sini. Nah kalau masih turun lagi Anda bisa tunggu, ini bagus banget kalau dia bisa turun lagi ke 160 150, ini area selanjutnya gitu ya. Kalau Anda bisa dapat di situ mungkin probability untuk Anda profit itu akan lebih besar lagi. Di harga sekarang ini pun sudah bagus ya, tetapi ya namanya saham, saya juga agak bingung ya, IDX ini kapan menormalkan ARB simetris gitu ya, dan waktu trading ya, karena ini sangat merugikan kita ya, terutama untuk trader ya. Jadi kan sekarang ini COVID udah ya udahlah gitu ya, udah semuanya sudah normal gitu, kapan marketnya akan menjadi normal gitu ya. Ini mungkin kalau misalkan market jadi normal, jamnya jadi jam 4 sampai jam 4 itu mungkin akan lebih agresif, transaksinya juga akan meningkat kan, akan menguntungkan mereka gitu ya, nggak tahu nih ya. Nah ini kalau misalkan dia breakdown turun, ini akan turun ke sini. Nah kalau misalkan ini karena sudah di area turun yang ideal, ditandai dengan harga yang stabil, dia sudah pullback, potensi ke 220 ini ditandai kalau dia bisa naik di atas 195 ya, dicatat ya 195 ini tutup di atasnya, berarti wave B proses dibentuk ya. Ingat wave B ya, wave B itu artinya kecil kemungkinan ya untuk menyamai ini 290 ini dalam jangka pendek. Apakah bisa ke atas 300? Bisa dalam jangka menengah panjang, melewati proses wave B, wave C. Wave B naik, wave C turun. Wave C ya 79,5% akan sejajar atau sama dengan wave A. Ya, seperti itu menurut data saya ya. Nah, kita lihat nanti seperti apa. Begitu kira-kira Pak Martinus untuk NICL. Mohon dibahas saham BMTR buat jangka panjang. BMTR untuk jangka panjang. Oke, Global Mediacom namanya sekarang ya. Menurut saya ini jangka panjang, kita lihat fundamentalnya dulu ya. Ini masih belum uptrend ya. Dan performance-nya relatif turun kalau kita lihat dari atas sampai bawah. Saya rasa ya kurang terlalu oke sih pertumbuhannya ya. Kemudian kalau kita lihat profitabilitas sepintas ya, kita lihat sepintas ini apakah terjadi penurunan atau tidak ya. Saya rasa ini stabil dan tidak dikatakan sangat bagus, tapi oke lah karena di atas 5% dalam 3 tahun terakhir ini cukup stabil di angka 10, 7, 9, 12 gitu ya. Profitabilitasnya cukup oke lah ya, tidak sangat spesial, tapi untuk media ya oke aja ya segini ya.
Kalau dari sisi teknikal jangka panjang saya rasa dia harus nunggu dulu ya di atas 400 ini ya. Karena ini belum ada tanda-tanda dia reversal. Bottom pun belum terbentuk, jangan-jangan dia akan turun ya. Nah, itu yang harus diantisipasi. Karena ketika dia kemarin naik ke angka 400-an ini, tekanan jualnya langsung muncul sebesar ini. Ini tekanan jualnya serius ya ini ya. Gitu. Kenapa begitu? Karena ini adalah resist. Ini resist ya, EMA 60 dan resist. Nih, ya, gitu. Jadi orang langsung diblok di sini ya, untuk naik lebih jauh nggak bisa, sudah dikunci di sini, ya, diguyur, ya bahasanya orang-orang ya di forum, diguyur di sini, ya. Nah, artinya apa? Anda harus nunggu ini dipecahkan dulu. Kalau Anda mau jangka panjang, jangka menengah panjang ya, seperti itu, teknikalnya seperti itu ya. Mohon dibahas teknikal NICL untuk sekarang, apakah keadaan downtrend atau uptrend? Masih uptrend jangka panjang, tapi jangka pendek masih dalam fase koreksi. Tadi ya sudah bahas. Mohon pembahasan teknikal L-shape untuk trading, kenaikan sampai area berapa? L-shape sudah rebound dari area turun ya, ini ya, ini area turunnya, area 1060 sampai dengan 950 ya, kemarin sempat turun di bawah 1000. Potensi naik jangka pendek ya, jangka pendek saya anggap nggak ada penjelasan ya, kita anggap jangka pendek lah ya. Nah sekarang ini dia berhasil tutup di atas EMA 60, namun ini beberapa kali di atas EMA 60 ya, karena ini diperkuat oleh breakdownnya dari 1050 ini bisa dianggap sebagai neckline, sehingga kita bisa menarik Fibo dari sini ke sini. Jadi incaran kita adalah target naiknya adalah di 0,3 atau resist terdekatnya di 1170 area sampai dengan 1200. Itu adalah target naik terdekat untuk L-shape. Tolong bahas BCA, saya punya di harga 8330 dengan alokasi 60%. Wow, luar biasa. Nggak berani kita ya 60% megang satu saham itu. Di harga berapa saya bisa TP dan bisa masuk lagi di harga berapa? Ini saya posisikan saya punya ya. Oke, saya yang punya. Kalau saya punya, otomatis saya akan jual. Jual sampai dengan 15%. Sampai dengan 15%. Kenapa begitu? Lah 60% itu, kalau sampai itu jatuh, itu akan jadi chaos. Menghancurkan portofolio kita. Ya, even BCA. Ya, nggak peduli sahamnya apa. Dalam aturan kita, semua saham itu sama dalam trading ya. Semua bisa beresiko. Ya. Ya memang BCA nggak akan sama seperti NICL atau secara pergerakan, tetapi risk tetap akan bisa terjadi, apalagi memegang sebesar itu 60%. Ini perspektif yang kita lihat adalah tidak idealnya posisi sebuah saham itu tidak memandang saham BCA, saham BRI, saham Bumi, saham NICL, tapi kita anggap semua sama, ya gitu. Nah, kalau punya di harga berapa tadi? 8330, sekarang ini profit dong. Nah, harusnya take profit segera. Sampai dengan porsi idealnya. Anda bolehlah hold 15%. Anda ini naik saya jawab ini ya. Jadi jangan ada yang komen uang saya kenapa Anda yang ngatur gitu. Jangan bilang gitu ya. Nah, ini kalau misalkan ini aja sebenarnya sudah sangat bagus ya, sangat bagus kenaikan ini. Lompat seperti ini memang ya gimana ya? Kemarin market jatuh seperti itu butuh power untuk naikin ke target pullback di 6930 ya. Ini salah satu yang angkat nih BCA. Namun masalahnya BCA ini sudah sangat tinggi. Kalau Anda lihat jangka panjang ya, kita lihat ini sudah terakselerasi. Dan kemungkinan ya, Anda lihat di sini, kemungkinan ya, ini ruang gerak naik untuk jangka pendek, saya nggak tahu ini pertanyaan jangka pendek atau jangka panjang. Jangka pendeknya nggak akan lebih dari 9.200. Jangka pendek itu berarti kurang dari 20 hari ya, gitu. Nah, jadi ya dengan adanya candle netral seperti ini, kemungkinan besar dia akan meretest 8.500. Makanya kalau sudah naik ke sini berarti ya take profit dulu. Ini kan resist, ya, ini kan resist. Nah, ya, gitu. Oke. Nah, ini sudah di area resist. Oke, sudah profit. Berapa persen ya? Tentunya kalau BCA ini untung 6% itu udah besar ya untuk trading ya. Gitu.
Mungkin kalau saya punya memposisikan diri punya sebesar itu, ya walaupun kita nggak mungkin beli sebesar itu, ya kita akan jual paling tidak sampai dengan 15%. Ya, seperti itu. Kalau Anda mau hold silahkan dengan proteksi di 84. Ya, cut profit. Ya, gitu. Kepik ada potensi naik untuk swing trade. Nah ini sudah naik ya, sudah naik. Ini targetnya 84 sampai dengan 95. Nah udah di TP nih, dekat TP ya, hati-hati ya. Gitu. Sudah dibahas nih sebelumnya. Tolong analisa teknikal saham Cevin. Apakah baik untuk entry dan bagaimana targetnya? Trading ya, berarti Klipan Finance. Kalau untuk swing sepertinya ini sudah berjalan ya, tapi kita harus lihat apakah upside-nya masih cukup untuk kita tradingkan. Kalau saya carinya minimal 5%, ya kan? Nah, sekarang ini mentok di 0,2. Artinya kalau Anda beli lagi, kalau Anda mau baru beli, harus breakout dulu dari 330 dengan ekspektasi bisa naik ke 350. Berapa persenkah dari situ? Sekitar 7%, cukup ya. 6%, lebih dari 5% berarti cukup. Kalau dia bisa lebih lagi ke 390 itu 18%, jadi cukup. Tapi ini agak lemot, sekali lagi agak lemot sahamnya. Kenapa begitu? Ya Anda lihat dong karakteristiknya ya. Ini sideways, konsolidasi, dia akan turun, transaksinya turun. Nah ini kebetulan agak naik nih, semoga bisa breakout. Dengan breakout 0,2 atau 330 ini akan menstimulus meningkatnya transaksi ya ke 350 sampai dengan 390 itu TP-nya ya, seperti itu. Sudah saya jawab semua, semoga memuaskan jawaban, walaupun saya pastikan ya tidak semua orang senang dengan jawaban yang saya jawab di sini, tapi ya itu adalah kejujuran yang saya lihat ya, apa yang saya bilang itu ya. Jadi silahkan ambil yang baik, yang Anda cocok, yang nggak cocok diabaikan saja. Dan sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide-ide saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk malam ini. Silahkan isi kembali saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih ya untuk pembahasan di F-Talk selanjutnya. Dan yang belum subscribe nih ya, silahkan subscribe, yang apalagi yang rajin-rajin memberikan ide ya. Silakan subscribe, dan apabila Anda merasa YFTalk ini bermanfaat dan menguntungkan, dukung kami dengan klik like supaya saya tahu oh YFTalk ini memberikan manfaat, memberikan impact positif kepada penonton gitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan, kesalahan atau kata-kata yang kurang mengenakan yang saya sampaikan di YFTalk ini. Semua bertujuan untuk kebaikan ya, untuk Bapak Ibu dan penonton semua. Ya, sekali lagi prediksi analisa di sini di YFTalk ini adalah murni analisa saya sendiri, opini saya sendiri, bukan sebuah kebenaran mutlak yang pasti benar, bukan. Ada juga prediksi yang salah, jadi ya ambil yang positif yang menurut Anda cocok ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan di YFTalk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.